Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup Wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, seorang raja pertama di Kerajaan Mataram. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Danang Sutawijaya adalah putra sulung pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Sabinah. Menurut naskah-naskah Babat, ayahnya adalah keturunan Brawijaya Raja terakhir Majapahit, sedangkan ibunya adalah keturunan Sunan Giri, salah satu anggota Wali Songo. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Nyai Sabinah memiliki saudara laki-laki lebih tua bernama Ki Juru Martani, sebagai pati pertama Kesultanan Mataram. Ia turut berjasa dalam mengatur strategi menumpas Aryo Penangsang pada tahun 1549. Danang Sutawijaya juga diambil sebagai anak angkat oleh Hadiwijaya Bupati Pajang sebagai pancingan, sebab pernikahan Hadiwijaya dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak. Sutawijaya kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar, sehingga ia pun terkenal dengan sebutan Raden Ngabehi Loring Pasar. Dikala sebuah sayembara menumpasan Aryo Penangsang pada tahun 1549 merupakan pengalaman perang pertamanya bagi Sutawijaya. Ia diajak ayahnya ikut serta dalam rombongan pasukan, supaya Hadiwijaya merasa tidak tega untuk menyertakan pasukan Pajang sebagai bala bantuan. Saat itu Sutawijaya masih berusia belasan tahun. Aryo Penangsang adalah Bupati Jipang Panolah yang telah membunuh Sunan Prawoto Raja terakhir Kesultanan Demak. Ia sendiri akhirnya tewas di tangan Sutawijaya. Akan tetapi dengan sengaja disusun laporan palsu, bahwa kematian Aryo Penangsang tewas akibat dikeroyok Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Karena jika Sultan Hadiwijaya sampai mengetahui kisah yang sebenarnya, bahwa pembunuh Bupati Jipang Panolah adalah anak angkatnya sendiri, dikhawatirkan ia akan lupa memberikan hadiah. Usai sayembara tersebut, Ki Panjawi mendapatkan tanah pati dan menjadi bupati di sana sejak tahun 1549, sedangkan Ki Ageng Pamanahan mendapatkan tanah Mataram sejak tahun 1556. Sepeninggal Ki Ageng Pamanahan tahun 1575, Sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Mataram, bergelar Senopati Ingalogo atau yang artinya, Panglima di medan perang. Pada tahun 1576, Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram, mengingat Senopati sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Hadiwijaya. Senopati saat itu sibuk berkuda di desa Lipura, seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Hadiwijaya melalui laporan yang mereka susun. Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material ataupun spiritual, misalnya membangun benteng, melatih tentara, sampai menghubungi penguasa Laut Kidul dan Gunung Merapi. Senopati juga berani mengalihkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen, yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga menyatakan sumpah setia kepada Senopati. Sultan Hadiwijaya resah mendengar kemajuan anak angkatnya. Ia pun mengirim utusan menyelidiki perkembangan Mataram. Yang diutus adalah Aryo Pamolot Tuban, Pangeran Benowo, dan Patih Monconegoro. Semuanya dijamu dengan pesta oleh Senopati. Hanya saja sempat terjadi perselisihan antara Raden Rangga atau putra sulung Senopati dengan Aryo Pamolot. Sesuai pesan ayahnya, Ki Pemanahan dan restu Sultan Pajang, Sutawijaya menggantikan ayahnya sebagai pembesar atau Panembahan Mataram. Seperti dikatakan oleh Panembahan Giri dan Kanjeng Sunan Kalijaga, keturunan Ki Pemanahan kelak akan menjadi Raja Agung yang menguasai tanah Jawa.
Sebagaimana ayahnya, Sutawijoyo selalu mencari kebenaran tentang dua ramalan nujum dua orang sesepuh itu. Menjelang tengah malam Sutawijoyo keluar dari istana dengan diserta 5 orang pengawalnya menuju ke Lipuro. Dan selanjutnya ia tidur di atas Kumuloso, sebuah batu hitam yang halus permukaannya. Kepergiannya membuat kaget Ki Juru Mertani yang merupakan paman dari ibu, karena tidak menemukannya di rumah. Namun, Ki Juru mengetahui dan hafal kemana kemenakannya pergi. Setibanya di Lipuro, didapati Sutawijoyo sedang tidur pulas, kemudian dibangunkanlah Sutawijoyo dengan berucap, "Tole, bangunlah." Katanya ingin menjadi raja, mengapa enak-enak tidur saja. Tiba-tiba dilihat Ki Juru Mertani ada sebuah bintang sebesar buah kelapa yang masih utuh terletak di kepala Sutawijoyo, kemudian ia membangunkannya. "Tole, bangunlah segera, yang bersinar di atas kepalamu seperti bulan itu apa?" Bintang itu menjawab seperti manusia, "Ketahuilah, aku ini bintang memberi kabar kepadamu, maksudmu bersemedi dengan khusyuk, meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sekarang sudah diterima olehnya. Yang kamu minta diizinkan, kamu akan menjadi raja menguasai tanah Jawa, turun sampai anak cucumu, akan menjadi raja di Mataram tiada bandingnya. Sangat ditakuti oleh lawan, kaya dengan emas dan permata. Kelak buyutmu yang menjadi raja di Mataram, negara kemudian pecah. Sering terjadi gerhana matahari, gunung meletus, hujan abu atau lumpur. Itu pertanda akan rusak." Setelah berkata demikian bintang itu lalu menghilang. Sutawijoyo berkata dalam hati, "Permohonanku sudah dikabulkan oleh Tuhan, niatku menjadi raja menggantikan Kanjeng Sultan Pajang, turun sampai angka cucuku, sebagai pelita tanah Jawa, orang tanah Jawa semuanya tunduk." Lain halnya dengan Ki Juru Mertani, ia mengetahui apa yang dipikirkan putra kemenakannya itu, kemudian ia bertutur lembut. "Senopati, kamu jangan berpikir sombong, memastikan barang yang belum tentu terjadi. Itu tidak benar. Jika kamu percaya pada omongan bintang, itu kamu salah. Sebab itu namanya suara gaib, boleh benar boleh bohong. Tidak dapat ditangkap seperti lidah manusia, dan kelak jika kamu benar-benar berperang melawan orang Pajang, tentu bintang itu tidak bisa kamu tagih atau kamu minta pertolongannya. Tidak salah jika aku dan kamu menjadi Raja Mataram dan kalah dalam perangnya, tidak luput juga menjadi tawanan." Mendengar perkataan pamannya, Senopati akhirnya sadar, dan tidak lupa minta maaf. Dan selanjutnya Senopati berkata, "Paman, bagaimana petunjuk paman, saya akan menurut. Diumpamakan saya adalah sebuah perahu dan paman adalah kemudinya." Selanjutnya Ki Juru Mertani bertutur, "Tole, kalau kau sudah menurut, mari kita memohon lagi kepada Tuhan, semua yang sulit mudah-mudahan bisa dimudahkan. Mari kita membagi tugas. Kamu pergi ke Laut Selatan dan aku akan pergi ke Gunung Merapi, meneges kepada Tuhan. Mari kita berangkat." Keduanya berpisah sesuai kesepakatan. Sutawijoyo berangkat ke Laut Kidul melalui Kali Opa menghanyutkan diri hingga sampai Laut Kidul, bertapa seperti yang biasa dilakukan oleh ayahnya, Ki Pemanahan. Istana Laut Kidul geger, hawa di Laut Kidul memanas. Air Laut Kidul memanas membuat seisi laut ribut. Seluruh penghuninya terkena hawa panas karena cipta dan rasa Senopati Sutawijoyo, yang mengheningkan cipta dengan membaca doa. Ratu Laut Kidul keluar dari istananya, dan melihat dunia luar. Ia tidak melihat apa-apa, kecuali seorang pemuda yang berdiri mematung dengan mengheningkan cipta. Ratu Laut Kidul langsung menuju ke arah pemuda itu, dan langsung bersujud dan meminta belas kasihan kepada pemuda itu, yang tidak lain Senopati Sutawijoyo. "Silahkan Tuan menghilangkan kesedihan hati Paduka supaya segera hilang adanya huru-hara ini, dan segera mengembalikan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada isi laut. Tuan, kasihanilah hamba, karena laut ini saya yang menjaga. Bahwa apa yang Tuan mohon telah dikabulkan oleh Tuhan, sekarang sudah terkabul. Paduka akan menjadi raja, memerintah tanah Jawa tidak ada saingannya. Seluruh jin dan peri semuanya tunduk pada Paduka. Apabila kelak Paduka mendapat musuh, semuanya akan membantu. Sekehendak Paduka,
Mereka menurut saja. Karena Paduka pendiri cikal bakal Raja Tanah Jawa ini. Mulailah hubungan Senopati Sutawijoyo dengan Ratu Laut Kidul. Berhari-hari Senopati berada di Laut Kidul bersama sang ratunya. Terucap oleh Senopati, seandainya Mataram mendapat musuh, siapa yang akan memberitahu Ratu Kidul? Orang Mataram tidak ada yang bisa melihat Ratu Laut Kidul. Itu soal gampang saja. Jika Paduka membutuhkan saya, dan hendak memanggil saya, Sedakap mengheningkan cipta kemudian menghadap ke angkasa. Tentu hamba akan segera datang dengan membawa prajurit Lengpa dengan perlengkapan perang, jawab Ratu Laut Kidul. Setelah itu Senopati minta diri untuk kembali ke Mataram. Senopati muncul dari dalam air dan jalan di atas laut, seperti halnya orang berjalan di daratan yang halus. Tetapi betapa kagetnya ketika sudah sampai pada tepi Parangtritis, ia melihat Kanjeng Sunan Kalijaga sudah berada di tempat itu. Senopati menuju ke tempat Sunan Kalijaga dan melakukan tafakur, dan minta maaf atas tindakannya yang berjalan di atas air dan tidak basah. Kanjeng Sunan Kalijaga bersabda, Senopati hentikan kamu memamerkan kesaktian dengan berjalan di atas air dan tidak basah. Itu namanya tindakan seorang yang kibir atau sombong. Para wali tidak mau memakai cara yang demikian itu, karena akan mendapat murka dari Tuhan. Jika kamu ingin selamanya menjadi raja, berjalanlah seperti sebenarnya orang berjalan. Mari ke Mataram, saya ingin melihat rumahmu. Aryo Pangiri adalah menantu Sultan Hadiwijoyo yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus berhasil merebut tahta Pajang pada tahun 1583, dan menyingkirkan Pangeran Benowo menjadi Adipati Jipang. Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan Senopati pada tahun 1586 karena pemerintahan Aryo Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang pun terjadi. Aryo Pangiri tertangkap dan dikembalikan ke Demak. Pangeran Benowo menawarkan tahta Pajang kepada Senopati namun ditolak. Senopati hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram. Pangeran Benowo pun diangkat menjadi Raja Pajang sampai tahun 1587. Sepeninggalnya, ia berwasiat agar Pajang digabungkan dengan Mataram. Senopati dimintanya menjadi raja. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram, dengan dipimpin oleh Pangeran Gagak Baning, adik Senopati. Maka sejak itu, Senopati menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan. Ia tidak mau memakai gelar Sultan untuk menghormati Sultan Hadiwijoyo dan Pangeran Benowo. Istana pemerintahannya terletak di Kota Gede. Sepeninggal Sultan Hadiwijoyo, daerah-daerah bawahan di Jawa Timur banyak yang melepaskan diri. Persekutuan Adipati Jawa Timur tetap dipimpin Surabaya sebagai negeri terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto, namun dapat dipisah utusan Giri Kedaton. Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin Adipati Pragola putra Ki Panjawi. Kakak perempuannya Ratu Waskita Jawi menjadi permaisuri utama di Mataram. Hal ini membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakaknya itu. Pada tahun 1590 gabungan pasukan Mataram, Pati, Demak, dan Pajang bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Ronggo Jumeuno yang merupakan putra bungsu Sultan Trenggono, yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangnya. Melalui tipu muslihat cerdik, Madiun berhasil direbut. Ronggo Jumeuno melarikan diri ke Surabaya, sedangkan putrinya yang bernama Retno Dumilah diambil sebagai istri Senopati. Pada tahun 1591 terjadi perebutan tahta di Kediri sepeninggal bupatinya. Putra Adipati sebelumnya yang bernama Raden Senopati Kediri, diusir oleh Adipati baru bernama Ratu Jaluh hasil pilihan Surabaya. Senopati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat Panembahan Senopati Mataram dan dibantu merebut kembali tahta Kediri. Perang berakhir dengan kematian bersama Senopati Kediri melawan Adipati Pesagi pamannya. Pada tahun 1595 Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai pada Mataram, namun dihalang-halangi panglimanya, yang bernama Ronggo Kaniten.
Ronggo Kaniten dapat dikalahkan Panembahan Senopati dalam sebuah perang tanding. Ia kemudian dibunuh sendiri oleh Adipati Pasuruan, yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram. Pada tahun 1600 terjadi pemberontakan Adipati Pragola dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Retno Dumilah, Putri Madiun sebagai permaisuri kedua Senopati. Pasukan Pati berhasil merebut beberapa wilayah sebelah utara Mataram. Perang kemudian terjadi dekat Sungai Dengkeng di mana pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Senopati sendiri berhasil menghancurkan pasukan Pati. Panembahan Senopati alias Danang Sutawijoyo meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di Desa Kajenar. Ia kemudian dimakamkan di Kota Gede. Putra yang ditunjuk sebagai raja selanjutnya adalah yang lahir dari Putri Pati, bernama Mas Jolang. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati, seorang raja pertama di Kerajaan Mataram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.